Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aldira Bagas Bramantyo F3318004, Aldiva Fitria Salsabila F3318006, Alifas Karnovantika F3318008, Anitia Widyaningrum F3318015, dan Aprilia Putri Damayanti F3318016. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab 5, yaitu giro nasabah, bab 6 tabungan, bab 7 deposito, bab 9 surat berharga diterbitkan, dan bab 10 pinjaman yang diterima. Yang pertama mengenai bab 5, yaitu giro nasabah. Apa yang dimaksud dengan giro? Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, atau surat pemindah bukuan yang lain. Giro ini dapat ditarik setiap saat, sehingga giro dikelompokkan sebagai sumber dana jangka pendek bagi bank dan berbiaya murah. Nah, penetapan tingkat jasa atau bunga giro merupakan otorisasi bank-bank yang bersangkutan. Jenis rekening giro ini ada dua, satu giro swasta dan yang kedua giro pemerintah. Giro swasta yang dimiliki oleh perseorangan, kelompok, instansi swasta, yayasan sosial, dan badan non-pemerintah lainnya. Sedangkan untuk giro pemerintah, giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah, misalnya giro kelurahan, giro departemen, giro dinas perpajakan, dan sebagainya. Akuntansi giro. Transaksi giro dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai kewajiban bank terhadap nasabah giran. Nilai nominal adalah nilai nominal setoran atau penarikan, sedangkan nilai kewajiban adalah nilai saldo setelah mengalami mutasi perdebatan atau penarikan. Perdebatan misalnya akibat adanya penarikan dan beban biaya bagi giran. Pengkreditan rekening giro akibat adanya setoran uang tunai atau cek, billet giro atau adanya jasa giro yang diperhitungkan bank. Tanggal 1 April dibuka rekening giro atas nama Susilo dengan setoran perdananya 1 juta secara tunai. Kemudian biaya penggantian barang cetakan berupa buku cek dan billet giro sebesar 50.000 yang juga dibayarkan secara tunai. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah kas di debit sebesar 1.050.000, giro Susilo dikredit sebesar 1 juta dan barang cetakan dikredit sebesar 50.000. Tanggal 5 April, Susilo menyetorkan tunai untuk giro sebesar 500.000, maka jurnal yang diperlukan adalah kas di debit sebesar 500.000 dan giro Susilo dikredit sebesar 500.000. Kemudian tanggal 10 April, Susilo menyetorkan giro berupa cek BNI Semarang sebesar 1.500.000 dan clearing dinyatakan berhasil hari ini. Maka jurnal yang diperlukan adalah giro BNI di debit sebesar 1.500.000 dan giro Susilo dikredit sebesar 1.500.000. Kemudian tanggal 15 April, Susilo menarik cek nomor 1124 sebesar 500.000 untuk membayar hutangnya kepada Samsudin nasabah giro Bank Bisnis Semarang. Nah, pada hari ini juga Samsudin menyetorkan kepada bank bisnis tersebut. Maka jurnal yang diperlukan adalah giro Susilo di debit sebesar 500.000 dan giro Samsudin di kredit sebesar 500.000. Tanggal 17 April, Susilo mentransfer dananya ke cabang Surabaya atas beban giro sebesar 1 juta. Maka jurnal yang diperlukan adalah giro Susilo di debit sebesar 1 juta dan RAK cabang Surabaya di kredit sebesar 1 juta. Kemudian tanggal 20 April, Susilo menyetor giro secara tunai 750.000, maka jurnalnya kas di debit sebesar 750.000 dan giro Susilo di kredit sebesar 750.000. Tanggal 25 April, Bank Bisnis Semarang menerima transfer masuk dari cabang Cirebon 1.200.000 untuk keuntungan giro Susilo. Nah, jurnal yang diperlukan RAK cabang Cirebon di debit sebesar 1.200.000 dan giro Susilo di kredit sebesar 1.200.000. Tanggal 27 April, penarikan giro oleh Susilo untuk ditransfer ke cabang Bandung sebesar 2 juta. Nah, jurnal yang diperlukan adalah giro Susilo di debit sebesar 2 juta dan RAK cabang Bandung di kredit sebesar 2 juta. Kalau diperhatikan, saldo terendah selama bulan April adalah 1 juta.
sehingga bunga giro yang dibayarkan oleh bank itu sebesar 1 juta dikalikan 12% dikalikan 1/12, yaitu 10.000. Maka jurnal yang diperlukan adalah bunga giro di debit sebesar 10.000 dan giro susilo di kredit sebesar 10.000. Sedangkan untuk pajak bunga yang harus dititipkan di bank itu 10.000 dikalikan 15%, yaitu 1.500. Maka jurnal yang diperlukan adalah giro susilo di debit sebesar 1.500 dan hutang PPh di kredit sebesar 1.500. Nah, untuk mencatat pengakuan biaya administrasi, maka giro susilo di debit sebesar 50.000 dan pendapatan operasional lainnya di kredit sebesar 50.000. Dengan demikian, mutasi giro Saudara Susilo menjadi sebagai berikut. Tanggal 3 Mei 2017 terjadi penarikan giro oleh Susilo yaitu 3.358.500. Bila bank menyetujui, maka penarikan dapat dilakukan dan berarti terjadi saldo negatif sebesar 1.950.000. Nah, untuk menutup saldo tersebut, bank memberikan kredit overdraft sebesar 2.050.000 yang dikurangi biaya provisi 60.000 dan biaya administrasi 40.000. Apabila dilihat pada daftar mutasi giro Saudara Susilo, saldo terakhir pada bulan April yaitu 1.408.500. Dan tanggal 3 Mei 2017, Saudara Susilo akan melakukan penarikan sebesar 3.358.500. Nah, maka dari itu, bank itu harus memberikan kredit overdraft sebesar 1.950.000 dan kemudian masih ditambahkan dengan biaya provisi 60.000 dan biaya administrasi 40.000 sehingga total yang diberikan kepada Saudara Susilo sebesar 2.050.000 sehingga jurnal yang diperlukan adalah kredit yang diberikan di debit sebesar 2.050.000, pendapatan provisi kredit 60.000, pendapatan operasional lain 40.000 di kredit dan giro susilo di kredit sebesar 1.950.000. Nah, kemudian saat akan penarikan dana ini sudah cair, maka jurnal yang diperlukan adalah giro susilo di debit sebesar 3.358.500 dan kas di kredit sebesar 3.358.500. Dengan demikian mutasi giro Saudara Susilo. Nah, dalam hal terjadi saldo sebesar 0, maka Kiran harus segera menyetor untuk mengisi rekening tersebut pada transaksi selanjutnya. Nama saya Anita Widyaningrum, NIM F3318015. Selanjutnya saya akan membahas materi bab 6 yaitu tabungan. Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Untuk syarat-syarat penyelenggaraan tabungan, yang pertama yaitu bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah. Yang kedua, ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh bank masing-masing. Yang ketiga, penarikan tabungan tidak dapat menggunakan cek, biljet giro, serta surat perintah bayar lainnya yang sejenis. Yang keempat, penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya ATM. Yang kelima, bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, tingkat suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga, pemberian hadiah, dan untuk nama tabungan. Syarat yang keenam, bunga tabungan dikenakan PPh sebesar 15% final untuk penduduk dan 20% untuk bukan penduduk. Selanjutnya yaitu pencatatan transaksi tabungan.
Setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nominal setoran dan selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajiban. Untuk setor tabungan, seorang penabung bisa menggunakan uang tunai, warkat, transfer masuk, dan sebagainya yang disetujui bank. Yang ketiga, setoran menggunakan warkat atau surat berharga yang lain bisa dikreditkan ke tabungan kalau warkat itu sudah efektif. Materi selanjutnya yaitu penarikan tabungan. Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan secara tunai di setiap counter-counter cabang bank yang bersangkutan dan dengan menggunakan alat tertentu berupa kartu ATM. Berikut adalah contoh pencatatan transaksi tentang penarikan tabungan. Materi selanjutnya yaitu bunga tabungan dan perhitungannya. Bunga tabungan dihitung pada setiap akhir bulan dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan. Untuk perhitungannya, ada 3, yaitu yang pertama, bunga diperhitungkan dengan dasar lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga yang berubah-ubah. Lamanya waktu mengendap dihitung sejak perubahan sampai terjadi perubahan bunga. Yang kedua, perhitungan bunga berdasarkan lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga tetap. Yang ketiga, perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan dengan bunga berjenjang. Materi yang selanjutnya yaitu hadiah untuk penabung. Hadiah yang diberikan bank dalam akuntansi dicatat sebagai biaya. Biaya diperhitungkan proporsional dengan kemampuan suatu cabang dalam menghimpun dan melalui tabungan. Total biaya hadiah ditentukan sekian persen dari total dana tabungan yang dihimpun dari seluruh cabang ditambah sumbangan untuk sosial melalui pemerintah dan pajak undian. Untuk pajak ditanggung oleh bank, namun jika pajak ditanggung oleh pemegang atau pemenang, maka pajak tidak diperhitungkan bank. Yang terakhir yaitu tabungan ongkos naik haji. Tabungan ongkos naik haji atau ONH diselenggarakan oleh bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional, tabungan ONH tidak diberikan bunga. Namun, jasa tabungan diberikan dalam bentuk lain seperti bingkisan pada setiap bulan selama saldo tabungan masih mengendap. Pada bank syariah, tabungan ONH mendapatkan bagi hasil. Biaya untuk membeli souvenir tertentu dibukukan sebagai biaya promosi. Sekian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Aku Alifa Soekarnovantika, NIM F3318008 dari kelompok 1 akan membahas tentang bab 7 yaitu deposito. Apa sih deposito itu? Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh tempo. Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Pada kondisi bank membutuhkan dana likuiditas yang relatif besar, semakin lama jangka waktu deposito, maka semakin tinggi tingkat suku bunganya dan berlaku sebaliknya. Deposito masyarakat dapat dikategorikan kewajiban jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang. Deposito disajikan sebagai kewajiban jangka pendek jika sejak tanggal pelaporan hingga jatuh tempo tidak melebihi 1 tahun. Sedangkan deposito yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan dapat dicatat sebagai kewajiban jangka panjang. Yang pertama ada deposito berjangka. Di dalam deposito berjangka terdapat pembukaan deposito. Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai dengan cek, biljet giro, bukti transfer masuk, wesel, ataupun warkat lain yang telah disepakati. Prinsipnya, pada saat disetor, warkat itu harus sudah efektif, artinya dapat diuangkan. Bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu telah diuangkan. Deposit dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian. Lalu ada bunga deposito berjangka. Beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito yang berarti berapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungan. Hanya
tetapi terikat jangka waktu deposito. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap 1 bulan. Bank akan memberikan bunga setelah deposito minimal mengendap 1 bulan. Kalau yang menjadi pedoman ini, maka untuk deposito yang dibuka pada tanggal akhir bulan, bunga diperhitungkan pada akhir bulan juga walaupun tanggalnya berbeda. Yang berikutnya adalah pencatatan deposito jatuh tempo. Jika bunga dan deposito ditarik pada saat jatuh tempo, maka bank hanya melakukan pembukuan 1 kali saja. Yang berikutnya ada perpanjangan deposito berjangka. Deposito yang telah jatuh tempo dapat diperpanjang dengan 2 cara, yaitu yang pertama perpanjangan otomatis. Perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Dengan demikian, bank tidak perlu menghubungi deposan atau sebaliknya, deposan tidak perlu lagi menghubungi bank untuk memperpanjang deposito. Yang kedua adalah perpanjangan biasa. Perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Perpanjangan ini bisa inisiatif deposan atau inisiatif bank untuk nasabah deposan. Kedua cara perpanjangan tersebut tidak berbeda pencatatannya. Bank akan mendebet rekening deposito lama dan mengkredit rekening deposito baru. Nomor rekening deposito dan bilet deposito tetap sama, kecuali suku bunga deposito berubah ketika terjadi perpanjangan deposito. Yang berikutnya adalah penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Penarikan sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank akan mengenakan penalti kepada deposan bila menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Umumnya ada 3 jenis kebijakan penalti yang digunakan oleh bank. Yang pertama adalah penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. Yang kedua, penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. Dan yang ketiga, penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Yang berikutnya ada perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Perpindahan ini didasari atas permintaan deposan. Perpindahan ini menimbulkan hubungan rekening antar kantor dan harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan. Alokasi beban bunga dapat diperhitungkan secara prorata berdasarkan lamanya pengendapan deposito di suatu cabang. Yang kedua dalam pembahasan deposito ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka, yaitu simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu. Perbedaannya adalah sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk atau pembawa, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk atau nama. Sebagai deposito yang diterbitkan atas pembawa, berarti siapa saja boleh menarik sertifikat deposito selama bisa menunjukkan sertifikat deposito tersebut kepada bank penerbit. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Perbedaan yang lain dengan deposito berjangka adalah bahwa bunga sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayar di muka. Dengan demikian, deposan untuk sertifikat deposito pada saat membuka deposito tersebut hanya membayar sebesar nilai tunai sertifikat deposito ditambah sejumlah pajak bunga yang diperhitungkan di muka. Walaupun demikian, pencatatan sertifikat deposito tetap sebesar nilai nominalnya. Nilai tunai sertifikat deposito ditentukan dengan rumus berikut. Nilai tunai sertifikat deposito sama dengan P dikali 360 dibagi 360 ditambah dalam kurung I dikali T. Dengan keterangan, P adalah nilai nominal sertifikat deposito, I adalah tingkat suku bunga sertifikat deposito, T adalah jangka waktu dalam hari. Pemaparan dari bab 7
deposito cukup sampai di sini. Bab berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anita Widya yang akan membahas bab 9 tentang surat berharga yang diterbitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiva Fitria Salsabella dengan NIM F3318006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 9 tentang surat berharga diterbitkan. Surat berharga pasar uang atau SPPU. Sumber dana untuk memenuhi kebutuhan dana bank, salah satunya melalui penjualan SPPU. SPPU adalah surat berharga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah, yang pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan hutang nasabah kepada bank yang bersangkutan. Dengan arti sempit, SPPU merupakan surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang. Perdagangan SPPU bisa antara bank komersial dengan lembaga keuangan bukan bank atau antar bank komersial dengan Bank Indonesia atau masyarakat umum selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun, praktiknya yang paling sering dilakukan adalah dengan Bank Indonesia. Perdagangan SPPU dengan Bank Indonesia dilakukan secara lelang dengan sistem diskonto. Surat berharga pasar uang yang diperdagangkan. Dalam bab ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat sanggup atau surat aksep atau promes yang berupa A. Surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau lembaga keuangan bukan bank atau yang biasa disingkat LKBB untuk membiayai kegiatan tertentu. B. Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Yang kedua, surat wesel. Surat wesel berupa A. Surat wesel yang ditarik oleh suatu bank dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik atau pihak tertarik adalah nasabah bank atau LKBB. B. Surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank atau LKBB dan diaksep oleh bank atau LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Perdagangan SPPU dengan Bank Indonesia. Khusus untuk perdagangan SPPU dengan Bank Indonesia, SPPU harus berjangka waktu 30 hari dengan nominal minimal 25 juta yang selanjutnya berkelipatan 5 juta dengan maksimum 10 juta. Untuk SPPU yang diterbitkan tidak dalam rangka kredit, maka penjualannya dilakukan dengan cara lelang dengan sistem diskonto. Perdagangan SPPU ini memperhatikan hak dan kewajiban penjual atau pembeli. Maka, ketika perdagangan dimulai, harus ditegaskan perdagangan tersebut menggunakan cara outright atau repurchase agreement atau repo. Transaksi outright adalah transaksi jual beli SPPU atas dasar sisa jatuh waktu SPPU yang bersangkutan. Sedangkan repurchase agreement adalah transaksi perdagangan SPPU yang mensyaratkan penjual membeli kembali SPPU sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Nah, penyelesaian transaksi diperhitungkan dengan nilai tunai SPPU sebagai berikut. Nilai tunai sama dengan nilai nominal dikali 360 dibagi 360 ditambah perkalian antara tingkat diskonto dikali dengan jangka waktu. Akuntansi surat berharga diterbitkan. Surat berharga diterbitkan akan dicatat pada saat penerbitan, penjualan, dan pelunasan. Pada waktu penerbitan surat berharga, sebenarnya bank baru mendapat surat pengakuan hutang dari nasabah atau bank lain, yang selanjutnya menjadi aset bank yang sewaktu-waktu dapat dijual untuk memenuhi likuiditas bank. Nah, sebagai aset bank, maka bank akan mencatat sebesar harga nominal.
Harga nominal ini sebesar nilai kewajiban nasabah kepada bank. Surat berharga akan diterima bank dari nasabah atau bank lain yang akan menjadi sumber dana bank bila dijual di pasar uang. Penjualan ini akan diterima sebesar harga jualnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldira Bagas Bramantio, NIM F331805 dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan bab 10 mengenai pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima yaitu sumber dana jangka panjang yang diterima oleh bank dalam neraca dicatat sebagai pinjaman diterima. Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain termasuk dari Bank Indonesia, lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan luar negeri, dan masyarakat umum, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, dan harus dilunasi bila jatuh tempo. Pengertian pinjaman diterima ini tidak termasuk pinjaman subordinasi. Jenis pinjaman yang diterima: pinjaman dari bank lain, yaitu pinjaman yang diperoleh dari bank lain. Pinjaman dari luar negeri atau disebut two-step loan, yaitu pinjaman yang diterima yang diperoleh melalui pemerintah RI atau Departemen Keuangan dari lembaga keuangan internasional. Pinjaman obligasi, yaitu bukti hutang kepada investor atau bondholder yang dijamin oleh lembaga pinjamin efek, serta mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya, serta pelunasan pokok pinjaman dilakukan pada tanggal jatuh tempo sekurang-kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi. Bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, yaitu pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia apabila bank mengalami krisis likuiditas. Berikutnya, pinjaman yang diterima dalam rangka pembiayaan bersama sindikasi satu atau beberapa proyek. Pencatatan pinjaman yang diterima dari kreditor. Transaksi pinjaman yang diterima didahului dengan perjanjian antara pihak kreditor dengan debitur. Perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak tak dapat dibatalkan secara sepihak bila semua persyaratan telah dipenuhi. Perjanjian ini di dalam akuntansi disebut komitmen. Pencatatan komitmen tagihan ini akan diikuti pencatatan realisasi pinjaman bila pinjaman tersebut benar-benar direalisasikan. Pinjaman yang direalisasikan dicatat sebesar nilai nominal yang ditarik oleh bank selaku debitur atau borrower atau obligor. Hal-hal yang terkait biaya pengkreditan menjadi beban peminjam. Yang pertama ada biaya provisi dan administrasi, yang kedua biaya taksasi atau appraisal nilai jaminan, yang ketiga ada biaya perikatan atau notaris, yang keempat ada biaya asuransi. Pinjaman yang diterima dari bank lain. Pinjaman dari bank lain adalah pinjaman yang diterima dari bank lain yang tidak dikenakan pajak atas pendapatan bunga bagi pihak kreditor. Pinjaman bank lain merupakan sumber dana yang dihimpun oleh bank dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pinjaman ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengatur pengembaliannya karena jangka waktunya lama. Pencatatan pinjaman bank lain dilakukan pada saat dilakukan pendantanganan atas pinjaman atau pada saat kesepakatan pinjaman dilakukan antara bank sebagai debitur dan bank lain sebagai kreditor. Pada saat ditandatangani, maka pencatatan dilakukan dalam laporan komitmen dan kontingensi. Pada saat pinjaman tersebut diterima, maka pencatatannya dilakukan di dalam neraca. Pinjaman two-step loan. Ada beberapa poin penting mengenai pinjaman ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman diberikan oleh lender sendiri atau dalam bentuk konsorsium. Yang kedua, pinjaman ditujukan kepada proyek-proyek yang bertujuan mengembangkan industri kecil dan menengah yang menunjang perekonomian. Yang ketiga, pinjaman dapat berupa devisa, barang modal, atau jasa. Yang berikutnya, pemerintah meneruskan pinjaman kepada Participating Financial Institution atau PFI. Suku bunga TSL ditentukan oleh pemerintah. TSL berjangka waktu 15-20 tahun sehingga dapat diakui equity.
Perbandingan antara dana TSL dengan dana PFI berkisar 80% berbanding 20%. Untuk tagihan TSL yang tidak dapat ditarik PFI wajib membayar kepada pemerintah sejumlah biaya yang dibayar kepada lender. Pinjaman obligasi. Obligasi merupakan instrumen untuk menciptakan hutang. Sumber dana berasal dari obligasi merupakan alternatif bank dalam membiayai investasinya. Sebagai surat pengakuan hutang, bank yang menerbitkan obligasi harus membayar bunga kepada pembeli obligasi. Pembayaran bunga dapat dilakukan setiap periode tertentu secara tetap. Kewajiban ini akan diikuti pelunasan obligasi saat jatuh tempo. Pencatatan pinjaman obligasi dilakukan ketika terjadi transaksi penjualan obligasi dan ketika terjadi pelunasan bunga atau pokok obligasi. Untuk bisa mencatatnya, perlu mengetahui harga jual kurs obligasi yang terbentuk di pasar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.